Halo Sobat Daya, kembali lagi di modul pelatihan daya.id. Sobat Daya tentunya dalam bekerja pasti ingin memiliki karir yang sangat bagus ya. Nah, tidak sedikit dari kita kadang kita suka bertanya-tanya, sebenarnya karir kita ini tujuannya seperti apa ya? Nah, untuk menentukan tujuan karir kita, bisa nih kita menggunakan yang namanya teknik Ikigai. Lalu teknik Ikigai itu apa sih? Kemudian gimana ya cara mempraktekannya? Dan apa aja nih manfaat dari teknik Ikigai dalam menentukan tujuan karir kita? Nah Sobat Daya, yuk kita tahu lebih dalam mengenai teknik Ikigai ini dengan ahli kita Mbak Haura. Mbak Hura, sekarang ini kan banyak banget ya orang-orang yang sedang mencari pekerjaan gitu ya. Kalau kita lihat-lihat yang fresh graduate kayak duduk di coffee shop, buka laptop, scroll-scroll lawan pekerjaan gitu kan. Dengan muka-muka penuh kebingungan nih Mbak gitu. Kadang kan kita juga suka bingung. Sebenarnya karir kita tuh mau dibawa kemana ya Mbak ya? Nah, itu gimana ya Mbak ya? Iya, zaman sekarang memang isu pekerjaan lagi hangat-hangatnya ya. Kita sering mendengar mungkin teman kita ada yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, atau bahkan yang sudah bekerja, lalu sayangnya harus kehilangan pekerjaan. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Saat ini kita akan bahas sebuah metode yang harapannya bisa membantu teman-teman semua, namanya teknik Ikigai. Teknik Ikigai, apaan tuh Mbak teknik Ikigai? Ya, teknik Ikigai adalah sebuah filosofi dari Jepang yang artinya adalah makna kehidupan atau the reason for being. Jadi, teknik ini membantu kita untuk menemukan tujuan hidup kita termasuk tujuan karir kita. Di dalam teknik Ikigai ada 4 konsep dasar yang bisa teman-teman coba jawab dalam diri masing-masing. Yang pertama, soal what you love. Apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman cinta. Yang kedua adalah what you are good at. Apa yang teman-teman jago ngelakuinnya atau apa yang teman-teman kuasai sejauh ini. Yang ketiga, what can you be paid for? Apa yang kira-kira kita bisa lakukan dan kita bisa dapat uang dari sana atau sebuah pekerjaan dan profesi yang menjanjikan. Dan yang keempat adalah what the world needs. Apa yang dunia butuhkan atau lebih sempit lagi, apa yang sekitar kita butuhkan untuk kita lakukan. Oh gitu ya Mbak. Terus contohnya kayak gimana tuh Mbak? Oke, contoh aku cerita pengalamanku ya. Apa yang aku suka dari kecil, aku tahu kalau aku suka ngobrol sama orang. Aku suka bersosialisasi dan berinteraksi, bahkan dengan orang baru. Lalu, apa yang aku mampu lakukan? Ternyata dari aku remaja sampai dewasa, teman-temanku bilang, aku tuh jago kalau dicurhatin. Aku bisa mendengarkan orang lain. Dan aku tahu apa yang bisa berbayar dari kemampuan itu adalah salah satunya profesi psikolog. Jadi setelah aku lihat juga kebutuhan di sekitarku bahwa profesi psikolog itu masih sangat dibutuhkan di Indonesia karena rasionya juga masih sangat kecil. Jadi aku merasa itu menjadi salah satu tujuan karirku yang bisa aku jajaki. Dan sekarang buktinya aku sudah menjadi psikolog. Oh, oke oke, udah kebayang nih, Mbak. Nah, abis itu gimana nih cara kita memulainya, Mbak? Yuk kita coba praktikin langsung aja kali ya. Teman-teman boleh ambil kertas dan juga alat tulis, lalu coba buat menjadi 4 bagian. Kita buat garis vertikal dan garis horizontal seperti tabel di samping ini. Mari kita jawab untuk masing-masing kotak. Kotak nomor 1 yaitu apa yang kamu suka. Di kotak ini kamu bisa menuliskan hal-hal apa yang bikin kamu semangat atau senang sekali ngelakuinnya, nggak pernah bosan, dan kadang sampai lupa waktu kalau lagi ngelakuin hal tersebut. Contohnya, kalau kamu suka menggambar, membuat desain, membuat tulisan, atau mungkin bermain musik. Kotak nomor 2, apa yang kamu kuasai. Di sini kamu bisa tuliskan hal-hal yang kamu rasa kamu tuh jago ngelakuinnya. Contohnya bisa ngelihat dari nilai rapot yang bagus, atau nilai mata kuliah, atau mungkin prestasi-prestasi kamu. Di sini kamu juga bisa tanya sama orang terdekat kamu, apa sih yang jadi kelebihan kamu?
Atau orang lain suka minta bantuan sama kamu dalam hal apa ya? Misalnya, kamu lihat mata pelajaran olahraga kamu nilainya bagus, atau mata pelajaran kesenian, atau kamu ikut olimpiade matematika, atau olimpiade sains, barangkali kamu memang ahli di bidang itu. Tabel ketiga adalah apa yang bisa kamu lakukan yang kira-kira akan memberikan penghasilan. Misalnya, kamu lihat profesi-profesi yang bersinggungan dengan keahlian kamu. Atau kamu bayangkan pekerjaan seperti apa ya yang kalau kamu lakukan dalam waktu yang lama, itu akan tetap membuat kamu senang. Contoh profesi itu ada banyak sekali ya. Misalnya kalau dari keahlian yang tadi, kamu bisa jadi atlet, bisa jadi seniman, jadi guru atau dosen, jadi ilmuwan atau peneliti, atau profesi yang kekinian. Jadi konten kreator, influencer, kamu bisa jajaki berbagai profesi yang ada. Kotak keempat, yaitu apa yang dunia butuhkan, kamu bisa perkecil menjadi apa yang lingkungan kamu butuhkan. Misalnya, ada permasalahan atau isu tertentukah yang ingin kamu bantu selesaikan? Atau ada perubahan yang bisa kamu lakukan, meskipun itu hanya sebuah perubahan kecil. Contohnya, masalah kesehatan. Apakah itu kesehatan fisik? Atau seperti saya, berprofesi di industri kesehatan mental. Atau masalah terkait pendidikan. Bisa juga tentang pencemaran lingkungan dan berbagai masalah lainnya. Dari 4 kotak tadi, selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah mencari benang merah. Mana di antara keempat hal tersebut yang relevan dan berkesinambungan? Apakah itu menuju pada sebuah profesi tertentu? Kalau belum berhasil hari ini, tidak masalah, teman-teman nggak perlu sedih. Teknik Ikigai ini bisa teman-teman lakukan berulang kali. Kalau hari ini belum ketemu jawabannya, bisa diulang lagi hari esok, minggu depan, atau bahkan bulan depan. Jadi, jangan cepat menyerah ya. Intinya, teknik Ikigai ini mengajarkanmu untuk mencari pekerjaan yang tidak hanya fokus pada uang, tetapi juga memotivasi kamu untuk mencari tahu passion, skill, dan bahkan dampak atau manfaat yang bisa kamu lakukan. Jadi, nggak perlu buru-buru ya untuk memutuskannya. Kamu bisa pikirkan baik-baik menggunakan teknik Ikigai ini. Kalau masih ada yang bingung atau mau ditanyain, boleh banget loh tanya langsung sama aku di fitur Tanya Ahli di website daya.id. Cari namaku ya, Salit Sahaura.